Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di Dancel Tutorial. Di video kali ini kita akan mencoba mengatasi Oppo A17K yang terkunci FRP karena lupa akun Google setelah melakukan hard reset. Cara ini tanpa menggunakan bantuan komputer PC maupun laptop. Di sini kita mulai penyiapan ponselnya dan menghubungkan ke internet Wi-Fi jika tidak menggunakan data seluler. Jika kita pilih lewati, maka sistem akan menolak dan muncul peringatan seperti ini. Jadi kita wajib terhubung ke internet untuk melanjutkan proses ini. Saya sarankan kalian memilih bahasa Inggris saja agar bisa dengan mudah sinkron untuk mengikuti step-by-step tutorial di video ini yang di awal bahasa sistemnya saya pilih bahasa Inggris. Karena di sini proses menghubungkan dan update-nya berlangsung cukup lama, jadi video saya percepat saja untuk mempersingkat durasi. Sampai di sini pilih don't copy atau jangan salin. Jika muncul permintaan verifikasi kode kunci karena kita tidak tahu kodenya, pilih tanda silang di pojok kiri atas untuk menutup. Maka kita akan dibawa ke tampilan masuk menggunakan akun Google yang pernah digunakan di perangkat ini, dan karena kita lupa, kita langsung lanjut ke proses bypass FRP-nya. Mundur sampai ke tampilan koneksi Wi-Fi lalu ketuk jaringan Wi-Fi yang terhubung. Lalu ketuk lagi Wi-Fi QR Code, maka akan muncul tampilan barcode. Di sini pilih Nearby, lalu lanjut ketuk Turn On, kemudian ketuk lagi Need Help Sharing. Maka kita akan dibawa ke tampilan artikel bantuan. Di sini membagikan artikel sudah tidak berfungsi ya teman-teman. Jadi kita gunakan cara terbaru. Geser ke bawah, lalu pilih tulisan Interact with apps and people around you. Kemudian di sini pilih Tap and Pay with your device. Di sini ada video tutorial, ketuk saja untuk memainkan lalu ketuk judulnya, maka kita akan dibawa masuk ke aplikasi YouTube. Nah, di sini jika kalian mengalami masalah YouTube yang minta update, maka tinggal reset ulang saja ponselnya, koneksikan ke internet, kemudian langsung bypass. Tapi jika tidak tahu caranya, kalian bisa tonton videonya yang saya buat secara terpisah. Linknya akan saya taruh di deskripsi dan di kolom komentar yang disematkan jika memungkinkan. Di sini ketuk titik 3 lalu ketuk setting, kemudian pilih accessibility lalu aktifkan aksesibilitas. Lanjut ketik Hide Player Controls lalu ketuk Device Settings. Pilih menu aksesibilitas, lanjut aktifkan shortcut, ketuk Allow kemudian OK, maka pintasan aksesibilitas berhasil diaktifkan. Di sini ketuk pintasan aksesibilitas lalu pilih asisten. Ketika asisten sudah terbuka, pilih gunakan keyboard, lalu ketik saja Open Settings, kemudian kirim, maka kita akan dibawa ke menu pengaturan. Sampai di sini sebelum melanjutkan, kita lihat dulu informasi nama perangkat, versi Android, dan tingkat pembaruan keamanannya. Sekarang kita lanjut buka menu Home Screen and Lock Screen, kemudian ketuk Home Screen Layout, maka kita akan dibawa ke tampilan menu Home Screen. Buka folder Tools lalu jalankan aplikasi Phone Clone. Saat terbuka, setujui persyaratan kebijakan dan berikan semua permintaan izin yang diminta oleh aplikasi. Jika sudah lanjut, pilih This is the new device, kemudian pilih Android lainnya, maka akan muncul tampilan barcode. Sekarang kita siapkan juga satu ponsel normal sebagai pembantu untuk menyelesaikan proses bypass FRP ini. Pastikan sudah terkoneksi ke internet, lalu masuk ke Play Store, kemudian cari aplikasi Phone Clone, dilanjutkan dengan menginstal aplikasi tersebut. Jika sudah terinstal, buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan ponsel Poco, jadi harus menunggu verifikasi keamanan aplikasi dulu sebelum bisa dijalankan. Setelah terbuka, setujui persyaratan kebijakan dan berikan permintaan izin yang diminta oleh aplikasi, maka kita akan dibawa ke tampilan kamera scanner.
Di sini kita langsung scan saja barcode di ponsel yang terkunci FRP dan berikan lagi izin yang diminta oleh aplikasi. Jika berhasil, maka kedua ponsel akan mulai saling menghubungkan. Di sini setujui lagi semua permintaan aplikasi sampai keduanya saling terhubung. Jika sudah terhubung, kita hilangkan saja beberapa centang dan saya pilih satu file saja yang ukurannya paling kecil, yaitu kontak, agar proses transfer datanya cepat selesai. Di sini berikan lagi semua permintaan izin aplikasinya. Di sini pilih OK. Ketika proses pengklonan atau transfer data sudah berjalan, kita tunggu saja sampai selesai. Kalau proses transfer sudah berhasil, singkirkan saja ponsel pembantunya karena sudah tidak digunakan lagi. Sekarang tinggal selesaikan saja penyiapan ponselnya sampai masuk ke tampilan home screen. Sampai di sini pilih Get Started. Dan selesai, kita sudah berhasil melakukan bypass FRP pada ponsel Oppo A17K tanpa menggunakan komputer PC maupun laptop. Karena proses bypass sudah selesai, kalian bisa nonaktifkan saja menu pintasan aksesibilitas jika tidak ingin digunakan dan bisa juga melakukan reset pabrik di menu pengaturan jika diperlukan. Jangan khawatir karena ponsel tidak akan terkunci lagi setelah reset pabrik dan kalian juga bisa menggunakan akun Google yang sudah ada atau membuat akun Google yang baru. Sekarang kita coba booting ulang dulu ponselnya untuk memastikan kalau ponsel ini sudah tidak akan terkunci kode dan akun Google lagi setelah ponsel di restart. Oh ya, restart dan reset itu berbeda ya teman-teman. Restart itu artinya memulai ulang sistem. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kalian. Dukung saya dengan like dan subscribe serta kirim gift super thanks jika kalian ingin berbagi. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Nyalakan ikon lonceng jika ingin terus mendapatkan notifikasi video-video terupdate lainnya. Sampai jumpa di next video dan terima kasih.